Halo sahabat bonsai mania, kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Jis, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan masih bisa beraktivitas dengan normal dalam situasi di new normal. Dan di video kali ini saya ingin memberikan atau berbagi tips gimana caranya melakukan perawatan terhadap bonsai kita, terutama pohon serut. Ini yang saya akan lakukan terhadap koleksi-koleksi saya agar tanaman saya bisa dalam keadaan tetap sehat, prima, bebas dari penyakit terutama. Karena untuk akhir-akhir ini untuk serut sendiri terkadang kita kesulitan atau susah dalam merawatnya, karena itu mungkin dari pengaruh cuaca atau gimana, jadi mudah terserang penyakit. Terutama yang sekarang sering saya alami atau teman-teman juga alami, ini adalah penyakit yang biasanya ada di batang, yaitu retak batang. Retak batang itu biasanya itu ada hewan atau sejenis kumbang yang hinggap pada pohon kita, dan dia mungkin bertelur di kulit pohon, kemudian jadi seperti bentuk larva yang akan menggerogoti di dalam kulit pohon serut, dan dia akan masuk ke bagian tulangnya. Tulang maksud saya itu di bagian kayunya dalam, itu akan membuat serut jadi tidak sehat. Dan ini adalah cara yang akan saya lakukan di setiap bonsai-bonsai saya, ya mungkin agak ekstrim. Ini saya karena kali ini sering saya pakai deterjen, yaitu seperti rinso bubuk atau rinso cair semacamnya. Dan itu kalau menurut sebagian orang mungkin akan berpendapat kalau pohon kita akan. Saya pakai Soklin, merek Soklin, deterjen merek Soklin bubuk. Untuk takaran 500 ml biasanya saya kasih 2 sampai 3 sendok makan. Saya dapat cara ini dulu dari seorang teman ya yang ada di Pasuruan, yang harus saya terima dari siapa saja yang mungkin bisa saya kerjakan pada pohon-pohon saya. Yang penting pohon saya itu bisa sehat. Dia datang ke rumah, beliau datang ke rumah, kasih saran saya waktu saya curhat istilahnya, kenapa kok serut saya seperti ini, dan ada saran nggak? Untuk saya pribadi, saya nggak menarget pohon saya untuk saya lakukan pembersihan batang atau saya sikat batangnya itu untuk beberapa bulan harus saya sikat, beberapa tahun saya sikat enggak. Itu tergantung dari keadaan pohon kita sendiri. Kalau memang dalam 3 bulan pohon saya kondisinya saya rasa tidak baik, ya saya lakukan lagi. 5 bulan saya lakukan lagi, dan bisa saja 1 tahun 1 kali, tergantung dari keadaan pohon yang kita punya. Dan alhamdulillah setelah saya coba pada suatu bahan dan kemudian berlanjut pada bonsai-bonsai saya yang sudah jadi, ternyata nggak ada efek pohon itu nggak sehat atau kering, enggak. Ternyata deterjen cukup ampuh bagi saya untuk membasmi penyakit yang ada di batang ataupun di dalam batang. Dan itu pun kita harus benar-benar paham ya cara memakainya. Jangan kita sampai memakai yang dosis berlebihan, atau misal itu kita pakai takaran air yang 1 gelas, kita
pakai deterjen sampai 10 sendok ya bisa aja mati, karena itu sudah melebihi ukuran atau overdosis. Seperti kita minum obat, sama dokter dianjurkan kita minum 1 atau 3 kali sehari, terus kita minum sekali tenggak 5 pil, 5 kapsul, ya kita kan overdosis. Kalau nggak ke rumah sakit ya kita mati. Karena kali ini saya sudah merasa tidak mampu dengan apa yang terjadi pada serut di zaman sekarang ini, jadi saya paksakan diri untuk memakai bahan yang mengandung zat kimia, karena itu akan lebih mudah bagi saya daripada bonsai yang saya proses sekian tahun, yang saya rawat sekian tahun, tiap hari saya siram, harus mati begitu saja kan, sayang sekali gitu. Dan yang saya lakukan ini adalah cara saya, mungkin juga sebagian teman-teman penghobi bonsai ya, karena ada juga yang tidak suka mengandung bahan kimia, ada yang suka organik, ada yang juga memakai keduanya, termasuk seperti saya. Sebetulnya untuk saya pribadi, saya lebih senang memakai yang organik ya, karena selain lebih sehat dan untuk umur pohon pun akan lebih lama, jadi itu lebih saya terapkan pada pohon-pohon saya. Memang selama ini serut terkadang kita susah merawatnya, banyak keluhan dari teman-teman, bukan di daerah saya saja, karena di luar daerah, untuk di online itu banyak yang menanyakan pada saya bagaimana sih Bang caranya untuk penanganan serut, karena serut saya itu sering banyak yang mati walaupun itu sudah bonsai jadi. Kadang cabang sebelah sini mati, untuk ranting yang ini mudah mati, dan dia tidak pernah dalam keadaan maksimal sehatnya. Kalau dulu-dulu waktu saya masih sekitar 4 sampai 5 tahun ya dulu ya, ini masih serut itu masih enak, perawatan itu masih enak, nggak seperti sekarang. Dan sekarang itu mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin ini adalah faktor iklim juga, dari cuaca ini juga bisa. Jadi untuk serut sendiri lebih cenderung apa ya, rentan terhadap penyakit. Saya menggunakan cara ini ya, saya juga dapat dari teman. Awalnya saya juga nggak percaya kalau ini bisa membunuh penyakit-penyakit yang ada di daun ataupun di ya keseluruhan pohon yang kita punya, karena ini adalah deterjen bubuk. Biasanya kan ini panas ya, mungkin saja bisa aja mati nanti. Dalam hati saya mengatakan seperti itu, tapi selang beberapa waktu saya mempunyai perasaan yang ingin mencoba. Kemudian coba saya lakukan pada bonsai yang masih bahan dan di sana terserang penyakit. Karena saya takut mengaplikasikannya pada bonsai saya yang sudah jadi mending saya pakai bahan dulu. Kalaupun mati saya nggak begitu kepikiran, jadi saya nggak bengong gitu loh. Saya akan melakukannya seperti ini pada video ini. Saya akan semprotkan, kemudian saya bersihkan pakai sikat gigi, karena biasanya di pohon itu kalau kita tidak, maksud saya kalau
kita lama nggak memperhatikan pohon itu, biasanya dia itu terkesan seperti memang kesannya pohon tua, tapi di kulit itu banyak sekali penyakit yang hidup di situ, terutama jamur ya pada batang. Jadi saya akan menyikatnya dengan deterjen bubuk ini, seperti yang saya lakukan pada video saya. Karena dengan kita membersihkan badan dari pohon kita akan lebih sehat. Sampai di sini dulu konten saya kali ini. Selamat mencoba kalau memang teman-teman mau mencoba, dan semoga sukses. Kalau yang masih ragu jangan ditiru cara saya. Mungkin lebih suka yang murni atau alami, memakai bahan organik, jangan ditiru. Ini cuma saya berniat berbagi pengalaman saya, apa yang saya bisa, apa yang saya tahu, dan saya pun dapat dari teman berbagi ke saya, dan saya pun tentunya wajib untuk berbagi juga pada teman-teman yang lain. Karena memang ilmu itu katanya mahal, tapi kita tidak boleh pelit sama ilmu. Kita harus berbagi apapun itu. Banyak sedekah, kita banyak kawan, banyak saudara. Oke, sahabat bonsai, sampai di sini dulu, dan salam bonsai mania.